Saya akan mengawali presentasi ini dengan materi definisi manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek keseluruhan fungsi manajemen yang menentukan dan membawa adanya implementasi kebijakan lingkungan. Manajemen lingkungan meliputi ekosistem, yang kedua mutu lingkungan, yang ketiga limbah lingkungan, yang keempat baku mutu lingkungan, yang kelima ambang batas, yang keenam daya dukung lingkungan, ketujuh daya lenting lingkungan, yang kedelapan citra lingkungan, dan yang kesembilan atau terakhir yaitu pengelolaan lingkungan. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi nih, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai organisasi dalam, serta pimpinan manajer teman-teman. Lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu berpengaruh langsung dan tidak langsung. Contoh lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung, yaitu organisasi pesaing, pemasok komunitas lokal, konsumen, NGO, dan lainnya. Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya, dan lingkungan internal adalah faktor-faktor atau kondisi umum yang berada di dalam suatu organisasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nabila Syaharani. Selanjutnya adalah mengelola organisasi. Untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien sangat berkaitan erat dengan usaha pengkoordinasian kegiatan yang paling berbeda, kemudian diarahkan kepada fokus tujuan yang telah disepakati. Dapat dua hal yang harus diperhatikan agar pengelolaan organisasi dapat berhasil. Yang pertama adalah prinsip pengelolaan atau prinsip manajemen, yaitu bagaimana memimpin orang-orang. Yang kedua adalah prinsip pengorganisasian, yaitu prinsip yang menyangkut orang-orang yang dipimpin tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan 14 prinsip menurut Henry Fayol. Henry Fayol ini mengemukakan prinsip-prinsipnya berdasarkan pengalaman dia selama bekerja. Yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work. Menurut Fayol, setiap pekerjaan sebaiknya dibagi lagi ke dalam elemen paling kecil untuk memperoleh keunggulan dari spesialisasi. Dan yang kedua itu adalah keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility, yaitu setiap pegawai tetap sebaiknya diberi delegasi wewenang yang cukup untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab penugasan pekerjaan. Yang ketiga adalah disiplin karyawan, yaitu seharusnya seluruh karyawan mematuhi apapun perjanjian yang ada yang dinyatakan secara jelas di antara mereka dan organisasi. Dan manajer sebaiknya memberi sanksi yang adil atas seluruh kejadian pelanggaran disiplin. Yang keempat itu adalah kesatuan perintah atau unity command, yaitu karyawan sebaiknya menerima perintah dari satu atasan aja dan bertanggung jawab hanya kepada satu atasan. Terus yang kelima itu ada kesatuan arah atau unity of direction, yaitu aktivitas-aktivitas yang memiliki tujuan sama sebaiknya dikelompokkan bersama dan beroperasi di bawah rencana yang sama. Yang keenam itu adalah mengebawahkan kepentingan individu terhadap kepentingan umum, yaitu kepentingan organisasi lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kepentingan individu. Yang ketujuh adalah pembayaran gaji. Pembayaran gaji yang adil yaitu yang didasarkan pada pencapaian sasaran penugasan pekerjaan. Yang kedelapan itu adalah sentralisasi, yaitu wewenang seharusnya didelegasikan seimbang dengan tanggung jawab. Yang kesembilan yaitu rantai skalar, sebuah rantai perintah yang tidak terputus-putus, seharusnya ada melalui semua pengarahan dan aliran. Terus yang ke-10 adalah perintah atau order. Setiap pekerjaan seharusnya didefinisikan dengan jelas sehingga pegawai tetap memahami perintah tersebut dan hubungannya dengan pekerjaan lain. Yang ke-11 adalah kesamaan perilaku atau equity. Peraturan, yaitu peraturan dan perjanjian yang dibuat harus diselenggarakan secara terbuka. Yang ke-12 adalah stabilitas personalia atau stability of staff, yaitu tingkat perputaran tenaga kerja tidak menguntungkan organisasi dan mereka seharusnya mempunyai komitmen yang lama. Terus yang ke-13 itu adalah inisiatif, yaitu karyawan sebaiknya didorong untuk berani membuat keputusan dalam batas-batas wewenang yang didelegasikan kepadanya, walaupun
beberapa kesalahan mungkin akan terjadi. Terus yang ke-14 adalah semangat core, yaitu karyawan sebaiknya didorong untuk mendefinisikan kepentingannya dengan kepentingan organisasi. Dan dengan demikian mencapai kesatuan. Kekuatan yang tercermin dari persatuan adalah kekuatan organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Yang pertama, lingkungan eksternal mikro atau khusus. Menurut Anton, 2011, lingkungan eksternal mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi, yang terdiri dari pesaing, penyedia, langganan, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, dan perwakilan-perwakilan pemerintah lainnya. Yang meliputi lingkungan eksternal mikro atau khusus antara lain, yang pertama ada para pesaing. Pemahaman terhadap lingkungan persaingan yang dihadapi akan membantu organisasi mengetahui posisi persaingannya sehingga organisasi mampu mengoptimalkan operasionalnya. Kemudian ada para langganan. Situasi pasar dan langganan sangat mempengaruhi perusahaan dalam menyusun strategi, kebijaksanaan, serta taktik pemasaran. Perusahaan akan dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dan berkembang bila ia dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Kemudian selanjutnya ada pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan mitra strategi perusahaan karena dengan memiliki tenaga kerja yang terampil, perusahaan dapat melaksanakan aktivitas perusahaan dengan efisien. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Untuk memperluas usahanya, perusahaan memerlukan adanya tambahan modal. Itu bisa dari investasi, asuransi, atau pasar modal. Kemudian para supplier. Untuk memproduksi barang dan jasa, perusahaan sangat memerlukan peran supplier, yaitu untuk menyediakan bahan baku, bahan penolong, energi, peralatan, dan input lainnya yang mendukung proses produksinya. Kemudian ada instansi pemerintah. Kebijakan instansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan dalam banyak hal, seperti peraturan-peraturan, syarat-syarat berdirinya perusahaan, perizinan, perpajakan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah lingkungan eksternal makro atau umum. Lingkungan umum pada lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi, yang meliputi lingkungan eksternal makro antara lain kondisi ekonomi, yaitu tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, serta fluktuasi kurs valuta asing dan suku bunga. Secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktik manajemen dalam aktivitas bisnis. Kemudian yang kedua ada kondisi politik dan hukum. Kondisi politik yang stabil dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis. Kemudian yang ketiga ada kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis, terutama pemasarannya dengan kondisi-kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Kemudian ada kondisi demografi. Kondisi ini mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, konsumsi keluarga. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajer, terutama dalam hal pengembangan produk. Terakhir ada globalisasi. Globalisasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisnis. Manajer dari perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan adanya globalisasi ini. Saya akan melanjutkan materi ini dengan materi lingkungan internal. Lingkungan internal yaitu tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur produksi, dan fasilitas fisik. Menurut Margareta di tahun 2012,
Lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan yang terakhir pemegang saham, di mana pekerja atau karyawan merupakan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang menginginkan imbalan berupa upah atau gaji, dan sementara manajer menginginkan adanya kinerja yang tinggi. Selanjutnya, dewan komisaris, yaitu mewakili kepentingan para pemegang saham, di mana dewan komisaris memantau kegiatan dan mengawasi manajemen, serta memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Kedudukannya adalah independen terhadap manajemen. Yang ketiga atau terakhir adalah pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham didasarkan pada seberapa besar saham mereka terhadap perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka mereka memperoleh imbalan sebesar yang mereka sertakan. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.